Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis Muslim nomor 235. Artinya, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi ini? Beliau menjawab, Al-Masjidil Haram. Saya bertanya lagi, berikutnya masjid apa? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Saya bertanya lagi, berapa lama jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Dan dimanapun kau dapati waktu sholat, sholatlah, maka disitulah masjid. Maksudnya tempat sujud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3366. Hadis Muslim nomor 236. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, beliau berhenti di bagian atas, yaitu di perkampungan Bani Amr bin Auf. Lalu beliau tinggal di situ selama 14 malam. Kemudian beliau mengirim utusan kepada para pemimpin Bani Najjar. Mereka lalu datang dengan menyandang pedang. Kata Anas, seolah-olah saya masih melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraannya dengan didampingi Abu Bakar. Dan para pemimpin Bani Najjar itu berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bertemu di halaman rumah Abu Ayyub. Kata Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sholat ketika tiba waktunya. Beliau salat di tempat bekas tempat kambing, lalu beliau menyuruh membangun masjid. Kata Anas, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada para pemimpin Bani Najjar. Mereka pun datang. Beliau mengatakan, hai Bani Najjar, juallah kepadaku kebun kalian ini. Mereka menjawab, demi Allah, tidak kami jual. Kami tidak meminta harganya, kecuali hanya mengharap ridho Allah. Kata Anas, di dalam kebun itu terdapat pohon kurma, kuburan orang-orang musyrik, dan puing-puing bangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menebang pohon-pohon kurma itu. Kemudian kuburan orang-orang musyrik tersebut dibongkar dan puing-puingnya juga diratakan. Kata Anas, mereka kemudian menyusun batang-batang pohon kurma menjadi bangunan searah kiblat, dan mereka membuat pintu bangunan dari batu. Kata Anas, sementara Rasulullah SAW bersama mereka, sambil bekerja, mereka bersenandung, yang artinya adalah, ya Allah, tiada kebajikan melainkan kebajikan akhirat, maka tolonglah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 428. Hadis Muslim nomor 237. Artinya, diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lewat di hadapan saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana kamu telah mendengar ayahmu menyebutkan masjid yang didirikan atas dasar takwa? Dia menjawab, ayahku mengatakan, saya pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu rumah istrinya. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, mana masjid yang didirikan atas dasar takwa? Kata ayahku, kemudian beliau mengambil segenggam kerikil, lalu melemparkan atau menjatuhkan ke tanah. Kemudian beliau berkata,
yaitu masjidmu yang ini. Maksudnya masjid Nabi di Madinah. Kata Abu Salamah, saya bersaksi bahwa saya telah mendengar ayahmu menuturkan seperti ini. Hadis Muslim nomor 238. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan menderita sakit lalu berkata, jika Allah memberikan kesembuhan kepada saya akan pergi untuk sholat di Baitul Maqdis. Kemudian perempuan itu sembuh, lalu bersiap-siap ingin pergi. Namun dia datang kepada Maimunah, istri Nabi SAW. Lalu perempuan itu mengucapkan salam kepada Maimunah. Perempuan itu memberitahukan hal tersebut kepada Maimunah. Lalu Maimunah mengatakan, duduklah, makanlah apa yang telah kau persiapkan, dan lakukanlah sholat di masjid Rasulullah SAW. Karena saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, salat di masjid Madinah ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Hadis Muslim nomor 239. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangi Masjid Quba dengan berkendaraan atau berjalan kaki, lalu sholat di situ 2 rakaat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1194. Hadis Muslim nomor 240. Artinya, diriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ingin membangun masjid, namun orang-orang tidak menyukai hal itu dan mereka senang untuk membiarkan masjid itu apa adanya. Lalu Utsman mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuk orang itu bangunan yang semisalnya di surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 450. Hadis Muslim nomor 241. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis Muslim nomor 242. Artinya, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansor, rumahnya paling jauh di Madinah, namun dia tidak pernah tertinggal sholat bersama Rasulullah SAW. Kata Ubay, saya merasa kasihan dengannya. Lalu saya katakan, hai fulan, sebaiknya kamu membeli seekor himar yang melindungimu dari panas terik dan rintangan perjalanan. Dia menjawab, demi Allah, saya tidak senang kalau rumah saya berdampingan dengan rumah Rasulullah SAW. Kata Ubay, orang itu kemudian saya ajak menemui Rasulullah SAW. Lalu saya ceritakan keadaannya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Lalu dia katakan kepada beliau seperti itu. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dia mengharapkan pahala dari jejak perjalanannya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, kamu memperoleh pahala
seperti yang kamu harapkan. Hadis Muslim nomor 243. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka setiap dua langkahnya yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajat. Hadis Muslim nomor 244. Artinya, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar suara gaduh. Seusai sholat, beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa menuju sholat. Kata beliau, jangan begitu. Bila kalian mendatangi sholat, maka harus tenang. Kesempatan yang dapat kalian capai, gunakan untuk sholat. Dan kalau ada rakaat yang tertinggal, artinya tidak bersama imam, maka sempurnakanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 635. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.